Tadi yang saya sampaikan dalam apa? Pengambilan keputusan. Berarti ada apa tadi? Ingat nggak tadi? Ada frekuensi, ada tabel. Tadi ada yang tanya Kevin tadi ya, tabel Z, ya, tabel F. Kemudian apa lagi? Hipotesis, ya kan? Probabilitas. Probabilitas gitu ya. Nah, kemudian SPSS itu udah identik dengan statistika. Oke ya. Nah, ini learning objektifnya. Kemudian siapa yang menggunakan? Ini akan kita bahas ya. Jadi statistika itu digunakan sebagai tools, dia hanya alat ya, yang digunakan untuk membuat keputusan dalam bisnis. Tapi dalam sehari-hari kita juga banyak menggunakan ini ya, pertimbangan-pertimbangan ya. Kemudian kita menerapkan konsep statistika dalam ya kehidupan kita lah. Tadi yang saya sampaikan jam berapa kita mau berangkat, kemudian apa namanya tidur jam berapa, kita mau sehat, kita harus banyak protein, misalkan harus exercise dan macam-macam. Nah itu adalah konsep statistika yang kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian, nah ini sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu harus tahu basicnya ya. Knowledge dan skill to organize, analyze, and transform data to present the information. Jadi kita harus ada dasarnya ketika kita melihat data itu. Bagaimana kita mengolah datanya, menganalisisnya, mengaturnya, dan membuat dia menjadi data yang bisa kita berikan sebagai informasi yang relevan. Gitu ya. Nah, kenapa kita mempelajari statistika? Karena informasi numerik atau angka itu ada di semua tempat. Oke, ada yang mau kasih contoh? Statistika itu angka, informasi numerik itu, numerical information itu apa? Misalkan, data mahasiswa, data presensi mahasiswa, itu udah masuk ya. Kemudian jadwal itu semua. Ada yang namanya numerical information. Kalau misalkan kalian suka saham, peredaran saham, naik turunnya harga saham, atau naik turunnya harga emas, inflasi, itu semua adalah numerical information. Ya, informasi numerik yang bisa kita gunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi data di sekitar kita banyak, tapi apakah kita butuh data itu atau tidak? Oke, satu contoh. Kalau misalkan kalian mau beli handphone, data apa yang kalian butuhkan? Mau beli handphone keluaran terbaru deh. Oke. Kalian butuh data apa? Sebelum kalian mengambil keputusan mau membeli handphone yang mana? Oke, berarti data apa yang kalian butuhkan? Harga, Bu. Harga, Bu. Harga, apalagi? Speknya, Bu. Speknya, fiturnya, apa? HP, Bu. Speknya, ya harga, kemudian mungkin pelayanan purna jualnya gitu ya. Nah, setelah data-data itu kalian dapatkan, ternyata bagaimana sih penjualannya? Banyakkah yang komplain? Nah, itu adalah numerical information ya. Nah, statistical technique are used to make decision that affect our daily life. Jadi dia juga banyak mempengaruhi kehidupan kita dalam pengambilan keputusan. Oke. Kemudian the knowledge of statistical method will help you understand. Ya kan, ini hanya tools ya. Itu will help you understand how decisions are made and give you a better understanding of how they affect you. Jadi itu yang membuat kita menggunakan statistika. Oke, siapa yang menggunakan? Ternyata banyak. Digunakannya secara luas oleh siapa saja. Marketing. Marketing dia butuh apa? Ketika dia mau menjual sesuatu, dia harus tahu ini dibutuhkan orang apa tidak. Ketika dia mau menjual, dilihat dulu. Penjualan dalam 1 bulan terakhir trennya naik, positif atau negatif, atau stuck. Itu akan mengambil membuat keputusan ke depannya itu menjadi berubah. Apakah dia pindah ke segmen pasar yang lain atau mungkin dia harus improve lagi produknya dan lain-lain. Itu di marketing. Di accounting, kalian akuntansi, itu juga digunakan. Gitu ya. Berapa keuntungan dalam 1 bulan terakhir, berapa forecasting untuk 5 tahun ke depan. Nah, itu semuanya ada statistikanya. Quality control, consumers, kita sebagai konsumen juga, kita harus bisa melihat apa efek dari produk
atau barang yang akan kita konsumsi itu. Kita akan melihat, kalau sekarang kita melihat di e-commerce gitu ya, di Shopee mungkin yang sering belanja, itu pasti kita masukin dulu ke keranjang, kita lihat lagi, kemudian kita lihat lagi testimoni dari beberapa konsumen puas atau tidak, kemudian ada ratingnya juga ya. Cari kita masa ratingnya 2 terus tetap kita percaya gitu kan, enggak. Dia itu by system ya. Ada professional sport people ya. Dia maunya menaikkan massa otot, dia maunya menambah berat badan, ada yang mau menurunkan berat badan, itu beda-beda ya, itu ada ukurannya. Hospital administrator juga, educators ya, politician dan physician, itu semuanya menggunakan data numerical, data statistik yang bisa mempermudah kita untuk mengambil keputusan. Oke, dengan begini berarti saya akan beli handphone ini karena bla 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 bla, ada datanya. Oke, kalau kayak gitu saya akan mau dirawat di rumah sakit ini karena berdasarkan testimoni orang-orang maka dia ratingnya juga ini. Jadi semua itu ada data yang menyertai pengambilan keputusan. Oke, nah ada deskriptif statistik dan inferensial statistik. Jadi statistika itu terbagi dua, deskriptif dan inferensial. Kalau deskriptif itu metode yang mengatur, kemudian mensummarize ya, kemudian mempresentasikan data ke dalam cara yang lebih informatif. Itu yang namanya deskriptif statistik. Nah, deskriptif statistik itu bagaimana data itu ditampilkan. Tapi kalau inferensial statistik itu sudah masuk ke dalam pengambilan keputusan. Data pergerakan emas dalam 1 tahun terakhir itu hanya sebagai data kalau kita tidak meneruskannya menjadi dasar pengambilan keputusan. Kalau misalkan kita masuk ke dalam, oh saya punya dana sekian dan saya akan investasikan ke emas batangan misalkan, maka kita butuh data tadi, pergerakan emas seperti apa, pergerakan perak misalkan ya. Nah, kita akan investasi di mana, berapa banyak yang kita investasikan dengan asumsi kita akan mendapatkan return-nya berapa. Nah, itu inferensial statistik. Jadi, deskriptif statistik hanya menggambarkan data. Kita melihat tabel, kita melihat kurva, kita melihat gambar dan sebagainya, itu deskriptif statistik. Bagaimana data itu ditampilkan. Sementara inferensial statistik itu lebih kepada bagaimana data itu ditampilkan dan mempengaruhi kita dalam pengambilan keputusan. Gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan langsung ya. Nah, kemudian ini inferensial statistik, kemudian nah kita akan bicara mengenai populasi dan sampel. Oke ya, memahami populasi dan sampel. Populasi adalah sekumpulan dari semua kemungkinan dari individu, orang-orang ya, objek atau semua yang akan kita tertarik untuk mengukurnya. Itu populasi. Sementara sampel is a portion or part of the population of interest. Jadi bagian dari sampel itu bagian dari populasi. Kalau kita lihat gambar di sini, ini populasinya adalah sekian banyak mobil. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, tuh 2, 3, 4, 5. Ada 30 mobil populasinya. Tapi yang menjadi sampel kita seleksi, misalkan tergantung dari warna mobil, maka kita ada dapatkan 6. Gitu. Jadi sampel itu bagian dari populasi. Nanti ketika kalian menulis karya ilmiah, kalian harus memastikan populasi dari penelitian kalian itu apa, bagaimana kalian mengambil sampel. Gitu. Ya, kalau misalkan kalian populasinya adalah mahasiswa UIN, oke, pertanyaan saya. Populasinya adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Nah, sampel yang bisa diambil seperti apa dan mengambilnya bagaimana? Coba, ada yang bisa? Atau sebelum ke sana, populasinya adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu terdiri dari apa saja populasinya? Fakultas Ekonomi, Bu. Oke, Terus itu ada populasi program studi masing-masing. jadi ada banyak nggak? banyak, Bu. Banyak, Bu. Banyak. Jadi kalau misalkan populasi mahasiswa UIN
Yang pertama dilihat dari apa? Banyaknya fakultas. Iya, Bu. Oke, terus apa lagi? Yang kedua, Prodi, Bu. Program studi. apa? Program studi kan Prodi. masuk di dalam fakultas ya. FEB misalkan ada 20, ada misalkan ada 5.000 mahasiswa, FSH ada berapa, Saintek ada berapa, FISIP ada berapa, itu semuanya kan masuk dalam populasi mahasiswa UIN ya. Iya, Bu. Iya. Oke, ada apa lagi kriterianya yang menjadi populasi? Kampus. Kampus 1, 2, 3 berarti ada strata 1, strata 2, strata 3 ada nggak? Ada, Bu. Ada mahasiswanya. Nah, terus apa lagi? Udah kayaknya semua fakultas yang ada termasuk pasca sarjana dan semua strata 1, 2, 3, strata D3 nggak ada kan? Nah, berarti strata 1, 2, dan 3 itu adalah populasi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, misalkan saya mau mengambil sampelnya. Sampelnya adalah mahasiswa S1, S2, S3 boleh ikut nggak? Enggak. Nggak. Iya, Bu. Kalau saya mengambil sampelnya mahasiswa FEB, FISIP boleh ikut nggak? Enggak, Bu. Enggak. Nah, Enggak, nah Bu. itu ya. Jadi, atau mungkin kita pilih lagi. Sampelnya adalah mahasiswa semester genap. Berarti tahun ini. Tahun depan kan udah beda lagi. Tahun ini misalkan semester genap ya yang masuk dalam semester 2, 4, dan 6 gitu di tahun yang berjalan. Jadi ketika kita menentukan populasi dan sampel itu harus ajak, harus jelas bahwa yang kita ambil itu sampel yang representatif. Artinya apa? Sampel yang mendekati kondisi sebenarnya dari populasi. Oke, kalau populasinya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kita nggak bisa mengambil sampelnya mahasiswa UKI. Kita nggak bisa mengambil sampelnya dari mahasiswa UI atau UNPAD, karena beda. Perbedaan dari populasi menentukan sampelnya juga ya, atau sebaliknya juga nggak bisa ya. Oke, nah, why take a sample instead of studying every member of the population? Kenapa? Kenapa kita mengambil sampel dibandingkan populasi? Biar lebih cepat, Bu. Bisa ya, mewakili ya. Misalkan kalian eh, sekarang lagi puasa, kemudian bikin misalkan kolak. Oh, saya mau coba dulu deh kolaknya, enak apa enggak? Dicoba satu panci. Ya buat orang lain nggak ada lagi kan? Kita tinggal ambil 1 sendok atau mungkin 1 piring kecil itu dengan asumsi bahwa itu sudah teraduk rata dan hasilnya sama gitu ya. Atau korek api. Mau dicoba semua ya nggak ada lagi korek api yang bisa dipakai. Oke ya, 1 cukup. Jadi ada biaya ya, cost of censusnya itu lebih besar ya. Kalau misalkan sensus itu namanya populasi. Sensus penduduk kita 10 tahun sekali. Nah, itu berdasarkan seluruh masyarakat Indonesia. Butuh datanya banyak, dananya juga besar. Tapi kalau sampel, maka kita ambil aja sampelnya. Sampelnya apa? Dan itu harus ada based on teori ketika kalian mau ngambil sampel. Benar nggak gitu ya? Oke, tadi ya biaya, kemudian bisa merusak juga. Nah, kemudian dan tidak mungkin juga. In fact, all members of population being studied. Jadi, dengan hanya mengambil sampel, itu bisa mewakili kondisi dari populasi. Oke, nah ini usefulness of sample in learning about the population ya. Kita menggunakan sampel untuk mempelajari populasi gitu ya, dalam bisnis, agriculture ya, politik, government dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian kita bicara mengenai variabel. Variabel itu ada 2, kualitatif or attribute variable dan kuantitatif variabel. Nah, kalau dia berhubungan dengan angka, maka itu masuk dalam kuantitatif variabel. Ya, data, angka. Tapi nggak bisa juga semua angka kita masukkan ke dalam kuantitatif variabel. Oke, yang dinamakan kuantitatif variabel itu adalah yang bisa di apa namanya? Kabataku. Yang apa? Kuantitatif variabel. Kabataku apa?
Kali bagi tambah kurang. Yang bisa dikali, dibagi, ditambah, dan dikurang. Ya, kuantitatif variabel. Jadi Kabataku itu menjadi dasar. Kalau misalkan semua angka kita masukkan ke dalam kuantitatif variabel, nanti kita salah dalam berasumsi. Juara 1, 2, 3. Juara 3 adalah juara 1 ditambah juara 2. Kan nggak bisa. Secara matematis benar. 3 sama dengan 2 plus 1. Atau 1, 3 min 2 gitu. Itu secara matematis iya, tapi kita akan rancu ketika kita tidak based on teori dan Kabataku tadi ya, kuantitatif variabel. Nah, di luar itu disebut dengan kualitatif variabel atau atribut. Contohnya di sini gender ya, religious affiliation, type automobile owned, kemudian state of birth, eye color or examples. Nah, itu semuanya adalah kualitatif variabel. Oke, baca di sini. Nah, di kuantitatif variabel itu terbagi juga menjadi dua. Ada yang namanya discrete variabel, ada yang namanya continuous variable. Disebut discrete variable can only assume certain value and there are usually gaps between value. Contohnya ini the number of bedroom in a house ya, jumlah anak ya, jumlah mahasiswa dalam satu kelas ini 32. Enggak mungkin jumlah kelas mahasiswa di kelas ini adalah 32,5. Loh kok setengah? Nggak bisa. Orang itu adalah satu. Gitu ya. Kemudian kalau continuous variable itu assume any value within a specific range. Jadi ada range-nya. Ya. Misalkan berat badan. Nggak mungkin kita pastikan berat badannya itu 70 kilo. Nggak bisa. Bisa aja 70,5 ya. Bisa aja 71,3 kalau lebih detail ya, lebih rigid ininya. Atau mungkin tinggi badan. Tinggi badan 160, bisa aja 163 gitu ya. Berat badan, tinggi badan, kemudian gaji ya. Penghasilannya nggak bisa 1 juta saja, bisa 1.235.240. Nah, gitu ya. Nah, bisa kalian lihat perbedaan discrete dan variabel dan continuous variabel itu di mana? Kalau mau kita fixkan berarti perbedaan antara discrete dan continuous di apa? Yuk berpikir kritis sedikit. Berarti ada di, atau ciri khasnya seperti apa? Ada gapnya Bu di antara value. Iya, dengan kata lain, Jarak. bilangan bulat di discrete atau continuous? Discrete. Bilangan bulat, ya. Berarti continuous itu pecahan. Atau bisa juga continuous itu desimal, gitu ya. Kalau pecahan desimal dia masuk dalam continuous. Tapi kalau discrete dia masuk ke dalam bilangan bulat. Jadi bilangan bulat, berapa jumlah mobil yang terjual, berapa jumlah handphone, berapa mahasiswa yang masuk, berapa yang tidak masuk, itu nggak bisa pakai desimal. Jadi discrete itu adalah bilangan bulat, continuous itu adalah bilangan pecahan atau desimal, gitu ya. Nah, nanti kalian juga akan membedakan ketika masuk ke membuat tabel ya, discrete dan continuous itu nanti juga bisa beda. Nah, ini summary-nya. Jadi ada dua tipe, kualitatif, kuantitatif. Kemudian kuantitatif terbagi dua, discrete dan continuous. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Lanjut ya, dikit lagi ya. Nah, ini ada 4 level dalam pengukuran. Kita singkat menjadi NORI. Ingat-ingat itu. NORI. N-nya nominal, O-nya ordinal, noir ya, noir. Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Semakin ke rasio dia akan menunjukkan nilai sebenarnya. Oke ya. Noir. Nominal level itu data diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori dan tidak bisa dipisahkan ya. Eye color,
gender, religious affiliation. Nah, itu nominal level. Nah, ordinal level dia ada tingkatannya. Sementara interval itu yang tadi ya, similar to the ordinal level with the additional property that meaningful amount of difference between data value can be determined. Ya, bisa ditentukan ya. There is no natural zero point. Dia tidak punya nilai dari 0 ya. Temperature on the Fahrenheit scale. Kalau rasio itu the interval level with an inherent zero starting point. Jadi kalau orang nggak punya penghasilan, ya udah memang nggak punya 0, itu bisa gitu loh. Ya, tapi kalau temperatur tadi kan bisa minus. Jadi Noir itu semakin jadi ini ada 2 nih. Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi nominal dan ordinal itu masuk dalam data kualitatif. Interval dan rasio masuk ke dalam data kuantitatif. Gitu. Ya. Nah, ini properties. Observation of a qualitative variable can only be classified and counted. Jadi bisa dihitung. Gitu ya. There is no particular order to the labels. Jadi tadi kalau dia masuk ke dalam nominal dan ordinal itu dia bisa diklasifikasikan gitu ya, nominal level data. Nah, ini ordinal ada relative value-nya, kemudian diklasifikasikan dalam ranking ya. Nah, interval level, nah ini contohnya. Woman dress size is on the table. Nah, ini size 8, ini berat ukuran masing-masing. Oke, nah rasio ini nilai yang sebenarnya. Ada nilai tertingginya juga di dalam pengukuran. Oke, nah kenapa? Why know the level of measurement of data? Kenapa kita harus tahu? Kenapa kita harus tahu level datanya? Itu akan berguna dalam summary dan mempresentasikan datanya ya. Itu menentukan jenis tes statistikanya ya. Karena kalau misalkan dia kualitatif akan berbeda penanganannya dengan data yang kuantitatif ya. Kualitatif akan berbeda penanganan dan analisis datanya dengan data kualitatif. Nah, oke, nah kalau ini adalah summary-nya. Jadi ada nominal, ordinal, interval, rasio atau NOIR. Kemudian itu data may only be classified, hanya bisa diklasifikasikan aja. Ada rankingnya di ordinal, interval itu ada perbedaan antar nilai, kemudian di rasio itu adalah ada nilai 0 point ya. Kemudian and ratio between value ada perbedaan di antara nilai-nilainya. Oke, ini untuk pengantar statistika. Ada pertanyaan? Silakan.